Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan kerangka berpikir dari kelompok kami. Next, Pak. Ya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mufidatun Nisa, NIM K4520041. Kemudian ada Anida Rahmanur Hanifah, NIM K4520005. Lalu ada Arfiana Eva Permatasari, NIM K4520009. Lalu ada Salma Mila Zasnakuni, NIM K4520069. Kemudian yang terakhir ada Syahda Azizah Nurzain, K4520071 yang hari ini berhalangan hadir karena sakit. Next one. Nah, kami mengambil judul tentang pemanfaatan ekstrak buah mengkudu atau Morinda citrifolia sebagai sabun pencuci tangan antibakteri. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang nanti kami akan membahas mengenai alasan kami memilih judul pemanfaatan ekstrak buah mengkudu atau Morinda citrifolia sebagai sabun pencuci tangan antibakteri. Alasannya yaitu karena banyaknya buah mengkudu yang terbuang dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat, sehingga kami memiliki ide untuk memanfaatkannya sebagai sabun pencuci tangan antibakteri. Selain itu juga ada tujuan dan manfaat dari penulisan. Bagian yang selanjutnya adalah bagian gagasan. Pada gagasan ini kita ada 3 bagian, yaitu yang pertama persoalan pencetus gagasan, solusi yang ditawarkan, serta pihak pengimplementasian gagasan. Yang pertama mengenai persoalan pencetus gagasan. Jadi pada bagian ini kita nanti akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang ada yang pada akhirnya memunculkan ide kita untuk menulis gagasan tertulis ini. Jadi gagasan ini kita dapatkan dari beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui telapak tangan manusia. Jadi pada bagian permasalahan yang pertama ini nanti kita akan menjelaskan mengenai berbagai bakteri yang dapat masuk melalui telapak tangan manusia serta akibatnya bagi kesehatan manusia. Seperti yang kita ketahui, dalam aktivitas sehari-hari, tangan kita seringkali terkontaminasi dengan berbagai bakteri, sehingga tangan dapat menjadi perantara masuknya bakteri ke dalam tubuh. Dan pada bagian yang pertama tadi, kita akan menjelaskan mengenai bakteri yang masuk melalui tangan, itu nanti contohnya seperti bakteri Staphylococcus aureus, bakteri Escherichia coli, Streptococcus aureus, Salmonella typhi, serta bakteri-bakteri lainnya. Pada bagian yang kedua, kita akan menjelaskan akibatnya bagi kesehatan manusia, di mana bakteri-bakteri itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, tipes, impetigo atau infeksi, serta penyakit-penyakit lainnya yang dapat disebabkan oleh bakteri. Kemunculan bakteri pada telapak tangan, ini nanti yang di mana hal tersebut dapat menyebabkan penyakit, itu terjadi karena beberapa alasan, yang salah satunya adalah kurangnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang bisa berfungsi sebagai antibakteri. Jadi dari permasalahan pertama ini, kita memerlukan solusi mengenai bagaimana cara agar bakteri yang ada pada telapak tangan tidak masuk ke dalam tubuh dan tidak menyebabkan penyakit. Selain itu, pencetus gagasan dari penulisan gagasan tertulis ini adalah terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran terhadap air yang disebabkan oleh bahan-bahan buangan atau limbah zat kimia yang terdapat pada sabun yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang biasanya kita gunakan. Jadi pada bagian permasalahan kedua ini nanti kita akan membahas mengenai bahan buangan atau limbah sabun, selanjutnya pencemaran yang terjadi karena sabun dengan bahan-bahan kimia, serta dampak pencemaran dari sabun. Nah, bahan buangan
atau limbah sabun ini dapat mengganggu atau mencemari lingkungan karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena larutan sabun yang mengandung zat kimia ini dapat menaikkan pH serta mengganggu kehidupan organisme air, serta ada sebagian sabun yang tidak dapat dipecah oleh mikroorganisme yang ada, di mana keadaan ini nanti dapat merugikan lingkungan. Jadi dari permasalahan kedua ini, kita memerlukan solusi mengenai sabun dengan bahan alami yang aman, mudah didapat, serta bisa dibuat dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian pihak pengimplementasian gagasan. Pihak pengimplementasian gagasan itu merupakan siapa saja yang bisa menerapkan gagasan ini. Pemanfaatan ekstrak buah mengkudu atau Morinda citrifolia sebagai sabun pencuci tangan antibakteri bisa diimplementasikan oleh semua kalangan seperti masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi dari pencetus gagasan tadi yang masalah. Nah, jadi masalah yang kita hadapi tadi kan sabun-sabun yang biasanya itu mengandung banyak bahan kimia, diantaranya adalah seperti trikosan dan trikokarbon yang dikaitkan dengan gangguan endokrin dengan dampak potensial yang merugikan perkembangan seksual dan saraf. Nah, di sini kita bisa menggunakan buah mengkudu tadi. Buah mengkudu ini ternyata berkhasiat untuk melembabkan, meningkatkan kekuatan tulang, peluru kencing atau diuretik, peluru haid, pembersih darah, meningkatkan daya tahan tubuh, anti kanker, pembasmi cacing, pereda batuk, pereda demam, anti radang, antibakteri, antiseptik, dan pelembut kulit. Nah, khasiat ini yang nanti kita akan gunakan sebagai pelembut kulit juga antiseptik. Kemudian, kandungan yang terdapat pada buah mengkudu. Buah mengkudu mengandung ajubin, asperulosida, alizarin, dan beberapa zat anthraquinone yang terbukti sebagai zat antibakteri. Nah, anthraquinone ini yang nanti akan menggantikan dari peran dari triklosan dan triklokarban yang dapat membunuh bakteri. Zat tersebut memiliki kekuatan dalam melawan bakteri infeksi seperti Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Zat antibakteri tersebut menunjukkan dapat mengontrol perkembangan bakteri yang mematikan. Kemudian tadi yang masalah lingkungan itu yang tidak dapat diuraikan dengan cepat zat-zat kimianya, yang termasuk dari triklokarban tadi itu, nanti bisa digantikan juga itu dengan mengkudu. Jadi mengkudu itu kan karena bahan alami, jadi bisa diuraikan dengan cepat oleh tanah maupun air. Kemudian nanti pada pembuatan sabun ini juga membutuhkan beberapa bahan seperti minyak kelapa, minyak zaitun, NaOH, aqueous, cocamide DEA, ekstrak buah mengkudu, dan juga parfum. Jadi nanti minyak kelapa ini berperan sebagai pelembut kulit karena biasanya itu setelah kita mencuci tangan itu rasanya kan kering gitu kesat. Nah, di sini nanti bisa menggunakan minyak kelapa untuk perawatan kulit. Kemudian yang kedua ada minyak zaitun. Minyak zaitun di sini berperan sebagai aromatik. Jadi nanti karena buah mengkudu itu kan aromanya agak menyengat dan tidak enak. Nah, itu nanti bisa dinetralisir oleh minyak zaitun. Kemudian ada juga natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini nanti sebagai kristal dengan sifat cepat menyerap kelembaban sebagai alkalis dan korosif, segera menyerap karbon dioksida. Jadi nanti NaOH ini berperan sebagai surfaktan yang nanti bisa menghancurkan dinding-dinding dari bakteri tadi sehingga cepat untuk dibunuh. Kemudian ada cocodietalinina atau CocoDEA, merupakan dirtalonida yang terbuat dari minyak kelapa dalam formula sediaan kosmetik. Berfungsi sebagai surfaktan juga dan stabil busa. Kemudian
kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sabun dari buah mengkudu ini aman untuk digunakan untuk manusia maupun lingkungan. Ya, jadi sabun mengkudu ini merupakan inovasi baru pada kosmetik. Sabun cuci tangan adalah kebutuhan untuk mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh melalui tangan yang kotor. Tapi sabun cuci tangan yang marak di masyarakat ternyata membawa dampak yang merugikan baik bagi tubuh manusia ataupun lingkungan. Zat kimia pembunuh bakteri pada sabun cuci tangan membawa efek gangguan syaraf dan perkembangan seksual. Begitu juga untuk lingkungan yang membuat tanah di sekitar bekas aliran sabun cuci tangan menjadi tidak subur dan air yang dihasilkan juga penuh dengan bahan kimia. Dengan sabun mengkudu ini kita bisa menggantikan bahan antibakteri dengan zat berkhasiat pada mengkudu yang alami dan tidak berefek samping pada tubuh maupun lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.